Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sudah hampir 3 minggu mungkin ya di hari Jumat umat tidak bertemu teman-teman semua dalam Katupat dikarenakan umat berada di Amerika. Baru sampai semalam itu baru sampai di rumah itu jam 8 malam, dan dari jam 8, cerita sedikit sebelum ceramah teman-teman sekalian, dari jam 8 malam semalam sampai sekarang itu belum tidur dikarenakan jet lag. Kenapa jet lag? Karena di Amerika Indonesia itu beda 12 jam, sehingga Uma masih belum menyesuaikan waktu tidur. Jadi sampai hari ini tuh belum tidur dari malam itu karena belum mengantuk sama sekali. Tapi yang Uma bahagia karena hari ini bisa bertemu dengan teman-teman lagi semuanya setelah sekian lama kita tidak bertemu, dan mudah-mudahan di Jumat-Jumat berikutnya insya Allah kita bisa rutin melaksanakan pengajian ini. Baik, hari ini langsung saja kita akan membahas mengenai menyikapi apabila ada orang yang berkomentar mengenai kita, entah itu komentarnya berupa mencela, entah itu komentarnya berupa membuli, atau memfitnah, atau mengata-ngatai sesuatu yang membuat hati kita merasa sedih atau hati kita tidak merasa tenang. Apa yang harusnya kita lakukan? Baik, teman-teman sekalian, tema ceramah ini Uma sampaikan juga ketika Uma berada di Seattle beberapa hari yang lalu di Amerika. Tema ini menjadi hal yang penting sekali untuk dibahas agar kita bisa menjalankan kehidupan kita secara tenang, sehingga kita bisa fokus untuk melakukan kehidupan kita ini. Mohon izin teman-teman semua, tidak akan pernah terhindar dari omongan-omongan orang. Dalam kehidupan ini kita tidak akan pernah bisa lepas dari orang yang tidak suka pada kita. Sesoleh apapun kita, sebaik apapun teman-teman semua, apapun yang sudah teman-teman lakukan, pasti ada orang yang akan berkomentar. Teman-teman melakukan perbuatan baik saja, pasti ada yang tidak suka atau memberikan komentar-komentar negatif. Apalagi kalau kita melakukan sebuah kesalahan atau kalau kita melakukan sebuah keburukan. Ada pepatah Arab yang mesti kita ingat, teman-teman semua. Ada kalimatnya, ridwan nas ghayatun la tudrak. Ridha manusia itu adalah tujuan yang tidak pernah tercapai. Apa maksudnya? Membuat semua orang cinta atau suka pada kita seluruhnya adalah sesuatu hal yang sangat mustahil terjadi. Tidak mungkin kita bisa membuat semua orang cinta pada kita. Itu tidak mungkin pernah terjadi. Seperti Rasulullah SAW saja ada yang tidak suka, atau sahabat-sahabat Nabi saja yang sudah berlaku baik luar biasa, sesoleh apapun tetap ada yang tidak suka, tetap ada yang berkomentar buruk, apalagi kita manusia biasa. Jadi apabila kita berupaya, berusaha keras membuat sesuatu, berusaha untuk menyenangkan semua orang, itu sesuatu hal yang mustahil terjadi. Ada orang senang, ada orang tidak senang, ada orang suka, ada orang tidak suka. Itulah yang terjadi dalam kehidupan kita. Dalam zikir pagi petang yang selalu kita ucapkan, di dalam zikir pagi petang itu, sebagaimana Rasul ingatkan kita diperintahkan untuk membaca zikir pagi petang, untuk melindungi diri kita dalam keseharian kita. Ada surah Al-Falaq yang senantiasa kita baca. Surah Al-Falaq itu adalah surah untuk kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenai atau dengan dari kejahatan gelap malam, kejahatan para penyihir. Ada orang dengki, ada orang nggak suka kirim-kirim sihir, itu nyata, itu terjadi. Jadi surah Al-Falaq salah satunya adalah zikir mengingat Allah yang membuat kita terhindar dari hal-hal seperti itu. Termasuk terhindar dari orang-orang yang tidak suka kepada kita. Makanya dalam surah Al-Falaq ada kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasada. Apa artinya? Ya Allah, aku berlindung kepada Allah yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluk yang Engkau ciptakan ya Allah. Kemudian kita minta lagi kepada Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari kejahatan malam. Kenapa kita berlindung kepada Allah dari kejahatan malam? Karena biasanya kejahatan itu adanya di waktu malam. Para penyihir mengirimkan sihirnya, kejahatan dari manusia itu biasanya terjadi di waktu malam. Kemudian kita bilang, ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari para penyihir yang meniup pada buhul-buhulnya. Jadi penyihir itu bekerjanya di waktu malam biasanya.
Dan kita minta kepada Allah, wa min syarri hasidin idza hasada. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari kejahatan orang-orang yang enggak suka kepadaku, dari kejahatan orang-orang yang dengki kepadaku. Jadi kita menyadari teman-teman sekalian, sesoleh apapun, sebaik apapun, selurus apapun perbuatanmu, tetap ada orang yang tidak suka, tetap ada orang yang dengki. Ada jenis orang yang kalau kita bahagia, kalau kita senang, dia tidak suka. Kalau kita mendapat sebuah kenikmatan, dia iri, dia dengki. Ada manusia-manusia seperti itu ada. Itu sebabnya kenapa kita diminta untuk membaca surah Al-Falaq. Jadi surah Al-Falaq ini termasuk salah satu surah perlindungan untuk diri kita. Maka baca surah ini pagi, petang, sebelum tidur. Itu penting untuk kita membaca surah Al-Falaq ini untuk meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, hari ini kita membahas mengenai bagaimana sikap kita kalau ada orang-orang berkomentar macam-macam terhadap kita. Macam-macam jenis orang, teman-teman semua. Ketika dalam kehidupan kita, kita sudah berlaku baik, tiba-tiba ada yang komentar, ada orang yang membalas komentar tersebut dengan komentar buruk. Ada orang yang diam saja, ada orang yang menangis, ada orang yang marah-marah, macam-macam. Tapi sebelum kita lihat bagaimana sikap orang beriman menghadapi berbagai macam komentar-komentar yang ditujukan kepada kita, misalnya komentar-komentar negatif atau hinaan, cacian, bulian, dan sebagainya, mari kita lihat dulu satu kisah yang sangat penting, yang membuat kita sadar bahwa ternyata hidup ini memang tidak pernah lepas dari komentar orang. Ternyata hidup ini memang tidak pernah lepas dari ketidaksukaan orang. Suatu kisah dari Luqmanul Hakim. Luqmanul Hakim itu adalah seorang yang bijaksana. Namanya diabadikan di dalam Al-Quran, di surah ke-31 di dalam Al-Quran. Dengan nasihat-nasihatnya yang sangat banyak. Kalau teman-teman lihat Al-Quran, di surah Luqman ayat 12-19, itu berisi nasihat-nasihat Luqman kepada anaknya. Suatu ketika, Luqmanul Hakim ini, teman-teman sekalian, memberikan nasihat pada anaknya. Kita perhatikan kalimat beliau. Kata beliau, wahai anakku sayang, berusahalah melakukan hal-hal yang mendatangkan kebaikan bagi agamamu dan duniamu. Teruslah berusaha hingga engkau mencapai puncak kebaikan. Fokus dalam berbuat kebaikan. Fokus dalam berbuat kebaikan untuk agamamu dan untuk duniamu. Kata Luqmanul Hakim, jangan pedulikan apapun kata-kata orang yang mengganggu jalan fokusmu itu, yang mengganggu engkau menuju untuk menggapai mimpimu itu. Karena memang tidak akan pernah ada jalan untuk memuaskan semua orang. Tidak ada juga cara untuk menyatukan hati dan pikiran mereka. Itulah fakta hidup di tengah orang banyak dengan berbagai kepentingannya masing-masing. Engkau tidak akan pernah bisa lepas dari komentar atau dari ketidaksukaan orang. Jadi fokus dan teruslah engkau sungguh-sungguh berusaha mencapai puncak kebaikanmu. Kemudian Luqman ini mengajak anaknya, kalau engkau ingin membuktikan ucapanku ini, maka mari kita pergi ke berbagai macam tempat dan kita lihat bagaimana komentar orang-orang terhadap kita. Maka ini kisah yang sangat masyhur, di mana Luqman dengan anaknya dengan satu keledai. Suatu ketika Luqman mengatakan, aku akan naik ke atas keledai ini, dan engkau berjalan, wahai anak, dan menuntun keledai ini. Dan perhatikan apa kata orang. Lalu orang-orang mengatakan, wah, ayahnya naik di atas keledai. Anaknya yang masih kecil berjalan kaki menuntun keledai. Dasar orang tua ini tidak punya hati. Masa anaknya disuruh berjalan kaki? Sementara dia enak-enak saja untuk naik ke atas keledai. Dan berbagai macam komentar miring yang ditujukan kepada Luqman, sang ayah yang menaiki keledai. Dan mengasihani anak yang berjalan kaki, menuntun keledai. Lalu Luqmanul Hakim turun dari untanya, dari keledainya, dan kemudian mengatakan, engkau lihat apa komentar orang terhadap kita? Bagaimana kalau sekarang engkau yang naik ke atas keledai itu, aku yang menuntun keledai ini. Kita lihat lagi apa komentar orang terhadap kita. Ketika Luqmanul Hakim menuntun keledai dan giliran anaknya yang naik ke atas keledai, orang-orang komentar lagi, wah anaknya ini tidak berbakti kepada orang tuanya. Orang tuanya sudah tua renta disuruh berjalan kaki menuntun keledai, sementara anaknya enak-enak naik di atas punggung keledai tersebut. Lalu berbagai macam komentar datang lagi. Luqmanul Hakim pun mengatakan pada anaknya, turun dari keledai. Engkau dengar komentar orang itu, bagaimana kalau kita dua-duanya naik ke atas keledai. Ketika dua-duanya naik ke atas keledai, orang-orang komentar lagi. Wah, kasihan sekali ya keledai tersebut. Keledai itu adalah keledai yang kurus kering dan dinaiki oleh dua orang, ayah dan anak. Betapa mereka tidak punya hati terhadap keledai yang kurus kering tersebut. Dan berbagai macam komentar-komentar negatif lainnya. Ayahnya tersenyum. Luqmanul Hakim ini tersenyum. Engkau dengar anakku, komentar lagi orang-orang seperti ini. Ayo kita turun, kita jalan saja berdua tanpa menaiki keledai. Kita lihat apa komentar orang dengan
keadaan ini. Lalu orang-orang komentar lagi, wah dasar bodoh ya, punya keledai tapi tidak dinaiki, punya keledai tapi malah berjalan kaki, disia-siakan keledai tersebut, dan komentar buruk lainnya. Nah, disinilah kita bisa lihat teman-teman sekalian, coba bayangkan, apalagi kalau seandainya Luqmanul Hakim mengatakan, kalau gitu keledainya kita angkat aja berdua nak, gitu. Pasti orang-orang berkata lagi, wah gila nih, masa keledai diangkat berdua. Jadi, teman-teman sekalian, kita lihat, apa kata Luqmanul Hakim? Anakku, engkau dengar sendiri kan semua perkataan mereka kepada apa yang kita lakukan dari awal? Di mata mereka tidak ada satu tindakan pun yang benar. Semuanya salah. Semua orang berkomentar ini, itu, ini, itu. Kenapa? Karena dalam hidup ini kita harus punya prinsip pendirian yang kuat. Kita harus tegas. Lakukan apa-apa saja yang bermanfaat bagimu, bagi agamamu. Jangan terlalu ambil pusing dengan perkataan orang lain. Begitu kata Luqmanul Hakim kepada anaknya. Begitu pula dalam kehidupan kita, teman-teman sekalian, berbagai macam komentar seandainya. Contoh, kita mau berhijrah misalnya, teman-teman mulai belajar Quran, atau teman-teman mulai memakai jilbab yang rapi, teman-teman mulai mendatangi pengajian. Ada sebagian orang atau segelintir orang yang mengatakan macam-macam. Wah, saya nggak yakin kamu jadi orang baik. Oh, saya nggak yakin kamu berhijrah. Paling sebentar lagi dibuka jilbabnya. Kamu akan bisa fasih baca Quran, orang kamu ahli maksiat, dan sebagainya. Komentar orang-orang itu jangan pernah melemahkan cita-cita kita untuk kita fokus meraih mimpi kita. Sepanjang yang kita lakukan itu adalah benar, sepanjang kita lakukan itu adalah sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya, maka maju, karena berdasarkan cerita Luqmanul Hakim tadi, apapun yang kita lakukan pasti dikomentari, maka jangan sampai komentar-komentar itu membuat kita lemah untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Baik, teman-teman semua, mari kita lihat. Setelah kita tahu bahwa hidup ini tidak pernah lepas dari komentar-komentar orang, apalagi sekarang kita lihat tidak hanya di dunia nyata, tapi juga di dunia maya, maka kita lihat dulu alangkah bahagianya ketika engkau dikomentari oleh orang lain. Kenapa? Karena pahala yang engkau dapatkan tanpa engkau melakukan apapun. Masya Allah. Coba kita lihat teman-teman semua sebentar. Ya, jika kita digibahi oleh orang lain atau kita dikomentari oleh orang lain terhadap sesuatu yang mungkin tidak kita kerjakan atau sesuatu yang komentar-komentar buruk atau negatif dan sebagainya, mari kita lihat dalam surah Ibrahim ayat ke-42. Allah Subhanahu wa taala ingatkan dalam surah Ibrahim 42, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala tahsabannallaha ghafilan 'amma ya'maludz zalimun. Janganlah sekali-kali kamu mengira bahwa Allah lalai dari apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim. Jadi, kita paham bahwa kezaliman itu tidak akan pernah dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun pelaku ghibah, pelaku orang yang mencela, dia bicara terus dia lupa. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak pernah melupakan itu. Ketika di hari kiamat, teman-teman sekalian, kita tahu akan ada yang namanya hisab, di mana pahala orang yang menzalimi akan diserahkan kepada orang yang dizalimi hingga kezaliman itu habis. Seperti yang teman-teman tahu, Rasulullah itu pernah menjelaskan kondisi orang-orang muflis. Apa itu muflis? Orang-orang bangkrut. Rasulullah pernah bertanya kepada para sahabat, kalian tahu nggak orang-orang muflis itu apa? Orang-orang bangkrut itu apa? Kemudian sahabat mengatakan, muflis atau orang bangkrut itu orang yang nggak punya harta benda, orang yang nggak punya uang ya Rasul. Kata Rasulullah SAW, yang disebut sebagai muflis atau yang disebut sebagai bangkrut dari umatku ialah orang yang datang pada hari kiamat, dia mengira dia bawa pahala sholat, dia mengira dia bawa pahala puasa, dia mengira dia bawa pahala zakat. Namun ketika di dunia dia mencaci maki orang dengan lisannya. Ketika di dunia dia menuduh orang lain. Ketika di dunia dia menyakiti orang lain atau memukul orang lain, menumpahkan darah orang lain, melukai hati orang lain dan sebagainya. Maka apa yang terjadi, kata Rasul? Maka orang-orang itu, orang-orang yang dizalimi itu akan diberi pahala dari orang yang menzalimi itu. Orang yang menzalimi itu kan punya pahala puasa, mengaji dan sebagainya. Itu diserahkan kepada orang yang dizalimi. Jika telah habis kebaikan-kebaikan orang yang menzalimi, maka dosa-dosa yang dizalimi akan ditimpakan kepada mereka. Kemudian orang yang menzalimi itu akan dilemparkan ke dalam api neraka. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Ini menjadi warning buat kita. Di satu sisi, kita tahu bahwa ketika ada orang mengomentari hidup kita, oke, ternyata kita mendapatkan transfer pahala luar biasa. Di satu sisi kita belajar, kita pun jangan gatal, jangan usil untuk berbicara sebelum berpikir. Jadi apapun yang kita lakukan, kita bicara
Berpikir terlebih dahulu sebelum bicara, apakah menyakiti orang lain, apakah melukai hati orang lain, apakah menggores hati orang lain. Dan kita berpikir dulu sebelum kita bertindak untuk sesuatu. Jadi jangan sampai di satu sisi kita menjadi orang yang bangkrut karena zalim pada orang lain, dan di satu sisi ketika kita dizalimi, maka kita paham tanpa kita melakukan apapun, ternyata kita mendapatkan transfer pahala yang sangat luar biasa. Jadi kita lihat lagi teman-teman sekalian. Jadi ada dua tipe manusia, satu tipe yang dizalimi, satu yang menzalimi. Kalau ada orang yang usil, yang iseng, mengata-ngatai dan menyakiti hatimu, jangan terlalu diambil sampai engkau drop dan engkau tidak lagi melakukan kebaikan-kebaikan. Apa yang mereka lakukan atau apa yang orang-orang lakukan atau apa yang bahkan kita pernah lakukan, ghibah dan sebagainya, itu termasuk zaliman yang luar biasa. Zalim. Dalam surah Al-Hujurat ayat 12 Allah sebutkan kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala yaghtab ba'dukum ba'dha yuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Jangan kau suka menggunjing satu sama lain. Jangan suka berkomentar negatif satu sama lain. Adakah seseorang di antara kamu suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu engkau merasa jijik kepadanya. Jadi kita lihat para alim ulama, orang-orang solih memahami kezaliman ghibah, ngomentarin, caci maki dan sebagainya, itu berlanjut sampai hari akhirat. Di mana kita tahu tadi kisah tadi, di mana orang yang diribah, dikomentari akan diberi pahala dari orang yang beribahnya. Sehingga ribah mengurangi pahala seseorang. Jadi kalau kita, lisan kita, kalau kita sendiri, kita ngomentarin urusan-urusan orang lain, yang negatif-negatif, misalnya kita bumbu-bumbui dan sebagainya, itu mengurangi pahala-pahala kita. Sebaliknya orang yang diribah, orang yang dizalimi akan bertambah pahalanya. Mari kita lihat teman-teman sekalian perkataan berbagai macam ulama mengenai hal-hal ini. Apa yang dikatakan oleh Hasan Al-Basri, beliau adalah seorang ulama tabi'in. Beliau katakan, demi Allah, ribah lebih cepat menggerogoti agama seorang mukmin dibandingkan orang yang makan badannya. Jadi riba itu sangat cepat sekali menggerogoti agama seorang mukmin. Orang beriman dia sangat berhati-hati menjaga lisannya. Dia sangat berhati-hati untuk tidak melukai hati saudaranya. Kemudian ada lagi yang mengatakan kepada Hasan Al-Basri, wahai Hasan Al-Basri, aku dengar si fulan ini telah menggibahimu, mengomentarimu macam-macam, berkata macam-macam, menyebarkan fitnah dan sebagainya, menambah-nambahi, membumbui dan sebagainya. Lalu Hasan Al-Basri ketika mendengar hal itu dan Hasan Al-Basri tahu bahwa memang orang itu mengatakan hal demikian, justru beliau mengirimkan hadiah kepada orang tersebut. Kata Hasan Al-Basri, aku menghadiahkan ini kepadamu karena aku berterima kasih padamu, engkau telah menghadiahkan pahala untukku, maka aku ingin membalasnya. Saya mohon maaf karena tidak mampu memberikan balasan yang setimpal. Artinya Hasan Al-Basri justru mengatakan bahwa alhamdulillah ketika ada orang yang menghibah, memfitnah dan sebagainya, berarti dia telah mentransfer pahala untuk saya. Itu tidak mudah teman-teman semua. Kadang-kadang ketika kita mengalami hal-hal tersebut dalam kehidupan kita, dengan teman satu kantor kah, dengan saudara sendiri kah, dengan teman-teman, mungkin teman-teman yang lain-lain kah, ketika ada orang yang mengata-ngatai kita, kadang-kadang kita marah, kadang-kadang kita ingin membalas. Kamu buka kartu saya atau kamu jelek-jelekan saya juga bisa jelek-jelekan kamu. Kadang-kadang kita marah seperti itu. Tapi kalau kita lihat sifatnya Hasan Al-Basri, Masya Allah, beliau justru punya konsep pemikiran, saya udah ditransfer pahala, kenapa saya harus marah-marah? Justru yang dilakukan Hasan Al-Basri malah mengucapkan terima kasih dan memberikan hadiah, karena orang tersebut telah mengirimkan pahala untuknya. Ya, dikatakan lagi kepada salah seorang ulama, ada orang yang menggibahimu, mengomentarimu dan sebagainya. Lalu ulama tersebut mengatakan, dia telah memberikan pahala untukku, alhamdulillah, begitu katanya. Jadi karakter orang beriman ini tenang, Masya Allah. Ini pun umat pribadi menasihati dari Umayyah belajar untuk itu dan juga kita semua. Jadi tidak seperti apa ya, reaktif itu, cepat apa-apa direspon, tapi kita belajar dari kisah para ulama ini, berarti dia telah memberikan pahala untukmu. Ya. Kemudian ada lagi yang mengatakan, andaikan bukan karena benci pada maksiat kepada Allah, maka aku akan melakukan maksiat, dan sungguh aku berangan-angan, andaikan semua penduduk kota ini menggibahiku, tidak ada sesuatu yang lebih membahagiakan, melebihi orang yang melihat pahala yang tertulis di catatan amalnya, sementara dia tidak melakukan apa-apa, katanya. Dalam hadis surat Al-Baihaqi disebutkan demikian. Jadi ada orang mengatakan begini, aku bahagia sekali, katanya. Andaikan kalau bisa, aku berandai-andai semua penduduk kota ini menggibahiku, artinya aku dapat pahala tanpa aku melakukan apa-apa.
ya kan? Teman-teman kan kalau mendapatkan pahala, teman-teman harus sholat dulu, teman-teman mengaji dulu, teman-teman sodakoh dulu, melakukan sesuatu kan. Tapi kalau teman-teman di komentari atau di fitnah atau apapun itu yang menyakiti hati, teman-teman duduk-duduk tenang, kemudian Allah memberikan transferan pahala itu, Masya Allah. Kemudian ada lagi seseorang ulama mengatakan tentang Abu Hanifah, sungguh Abu Hanifah itu sangat menghindari ribah. Belum pernah aku mendengar beliau mengribah seorang pun sampai mengribahi musuhnya. Jadi Abu Hanifah itu adalah seseorang yang gak pernah mengribah siapapun. Juga tidak pernah mengribahi musuhnya. Tidak pernah mengribahi orang yang tidak disukainya. Kemudian dikatakan demi Allah, Abu Hanifah itu beliau sangat menyadari sehingga beliau tidak ingin pahalanya sampai hilang. Jadi ini juga berlaku kepada kita, teman-teman semua. Kadang-kadang dalam kita kumpul-kumpul, iseng-iseng komentar ini, komentar itu, tanpa kita sadari, pahala capek-capek yang kita sudah kumpulkan akan menjadi hilang dan tertransfer kepada orang yang sudah kita bicarakan. Baik, itu mengenai cerita-cerita singkat. Sekarang Uma akan banyak bercerita tentang bagaimana sikap-sikap orang yang ketika dikomentari macam-macam. Ternyata urusan komentar-komentar ini atau dikata-katai dan sebagainya, itu tidak hanya di urusan kita berteman dengan orang banyak. Kadang-kadang teman-teman di rumah pun teman-teman mengalami itu, misalnya dari kakak sendiri atau dari adik sendiri, atau dari orang tua sendiri, dari suami sendiri, dari istri sendiri. Kita bisa lihat dari kisahnya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau juga dikata-katai, dikomentari, diomeli oleh sang istri. Terus kita lihat bagaimana sifatnya Sayyidina Umar bin Khattab ini. Padahal kita tahu Sayyidina Umar bin Khattab ini orang yang kuat, badannya besar, tukang bergulat, dan semua orang takut pada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tapi ketika beliau dikomentari macam-macam oleh istrinya, beliau memilih untuk sikap sabar. Sabar itu apa? Sabar itu mampu melawan tapi tahan, mampu marah tapi tahan, mampu merespon balik tapi tahan. Hal ini terjadi ketika ada seorang pemuda mau mengadukan urusan rumah tangganya kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Pemuda itu ingin berkata dan ingin mengadu kepada Sayyidina Umar bin Khattab karena istrinya komentar terus. Ketika sampai di depan rumah pintu Sayyidina Umar bin Khattab, pemuda tersebut menyadari bahwa istrinya Sayyidina Umar bin Khattab juga mengomentari macam-macam kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Dan ajaibnya, Sayyidina Umar bin Khattab tidak mengucapkan sepatah kata pun, tidak marah, tidak membalas, membabi buta, dan sebagainya. Maka pemuda ini memilih pulang. Namun Sayyidina Umar bin Khattab menyadari ada seseorang datang. Sayyidina Umar bin Khattab membuka pintu dan kemudian memanggil pemuda itu. Kemudian sang pemuda itu pun bercerita, aku tidak jadi bercerita kepadamu karena aku dengar sendiri istrimu juga berkomentar macam-macam terhadapmu. Namun kau diam saja. Apa kata Sayyidina Umar bin Khattab, teman-teman sekalian? Masya Allah. Ini membuat akhirnya mampu meredam, mampu sabar, mampu menahan sehingga lisan yang keluar yang baik-baik. Kata Sayyidina Umar bin Khattab, untuk apa aku membalas komentar-komentar itu? Kebaikan-kebaikan dari orang ini, dari istriku ini sangat banyak. Istriku ini darinya aku diberi keturunan. Dari rahimnya aku diberikan anak-anak. Dan dia merawat anak-anakku dengan begitu baik. Dia melayani kehidupanku. Dia komentar-komentar sedikit itu hal yang biasa, namun kebaikannya sangat banyak. Pantaskah aku memarahinya, mengomentarinya balik, atau mencaci maki dan sebagainya? Pantaskah aku berargumen dengan orang yang seperti itu? Tentu saja tidak. Begitu kata Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi dari Sayyidina Umar bin Khattab kita belajar, ternyata Sayyidina Umar bin Khattab ini bisa menahan emosinya atau bisa meredam, bisa sabar karena fokus kepada kebaikan dari seseorang itu. Mungkin ada kesalahan dari orang tersebut, namun yang difokuskan oleh beliau adalah kebaikan-kebaikannya yang banyak. Beliau melihat sisi positif dari orang-orang tersebut, dari istrinya tersebut, sehingga itu menjadi alasan beliau untuk menahan, untuk tidak mengeluarkan kalimat-kalimat yang negatif. Begitu pula dengan kita, teman-teman semua. Kita nggak bisa lepas dari berbagai macam komentar. Mungkin dari orang tua kita sendiri, dari kakak sendiri, adik sendiri, pasangan sendiri, atau mungkin dari teman-teman terdekat sendiri, saudara-saudara, sepupu atau tante, om, teman-teman, dan sebagainya. Boleh tidak kita berfokus untuk melihat sisi positifnya? Mungkin apa yang dibicarakan oleh orang tersebut mungkin ada benarnya, atau mungkin kalaupun tidak benar, kita minta kepada Allah, ya Allah ampuni dia tidak benar. Kalau apa yang dia bilang benar, ampuni saya, karena itu menjadi introspeksi diri buat saya, dan kita lihat dari sisi-sisi positifnya untuk meredam kita untuk tidak membalas dengan kata-kata yang buruk. Begitu teman-teman semua. Begitu pula kita lihat, ini Uma sudah sering menceritakan kisah ini ya, bagaimana kisah secara singkat Siti Aisyah radhiyallahu anha difitnah berselingkuh kan pada saat itu. Seluruh orang hampir mempercayai kisah tersebut, termasuk salah seorang saudara Sayyidina Abu Bakar yang membumbu-bumbui cerita itu.
Padahal orang itu sudah dinafkahi selama ini oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sampai Sayyidina Abu Bakar berjanji tidak mau lagi menafkahi orang itu. Sudah dinafkahi tapi malah menjelek-jelekan, tapi malah membumbu-bumbui dengan berita-berita yang lebih buruk. Maka Sayyidina Abu Bakar berjanji untuk tidak mau lagi menafkahinya. Namun turunlah surah An-Nur kan, di dalam surah An-Nur disebutkan dalam surah An-Nur ayat 22, waliyafu waliyasfahu. Jadi Allah menegur. Kata Allah apa? Hendaklah kamu maafkan, kamu berlapang dada. Jadi maafin aja tuh nggak cukup, kita maafin dan kita berlapang dada, minta hati kita bersih. Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Kata Allah, apakah kamu tidak ingin bahwa Allah juga mengampunimu? Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ketika ada orang berbuat salah kepada kita, ini tidak mudah teman-teman semua. Umar bicara ini mudah, tapi pelaksanaannya tidak mudah. Ketika ada orang melukai kita, Allah minta, hendaklah kamu memaafkan dan berlapang dada. Kamu nggak suka kalau Allah juga mengampunimu. Maksudnya adalah Allah itu mengampuni loh, kamu juga banyak dosa dan Allah Maha Pengampun. Kenapa ketika ada orang berbuat buruk kepadamu, kamu tidak mengampuni dia atau kamu tidak memaafkan dia? Sementara dirimu pun juga banyak dosa yang kamu ingin Allah ampuni kamu. Jadi dalam surah An-Nur ayat 22, Allah itu menegur Sayyidina Abu Bakar, jangan begitu. Walaupun Mistah namanya, saudara yang kamu nafkahi selama ini ikut mengata-ngatai, memburuk-burukanmu dan menyakiti hatimu sampai kamu berjanji nggak mau menafkahi lagi. Jangan begitu. Sikap orang beriman adalah kamu memberi maaf kepadanya dan minta sama Allah untuk membersihkan hatimu. Kita memaafkan orang lain bukan untuk orang lain. Kita memaafkan orang lain yang telah melukai kita, teman-teman sekalian, untuk diri kita sendiri. Bayangkan kalau setiap hari hati kita marah, benci, dendam, pikiran kita juga akan terus-terusan seperti itu. Nanti kita sakit, pikiran sakit, badan juga sakit. Tapi kalau kita memaafkan, hati kita tenang, lapang. Urusan orang itu urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha adil, maha teliti. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kebaikan yang kau lakukan kembali untuk dirimu sendiri. Kejahatan yang kau lakukan kembali untuk dirimu sendiri. Orang jahat itu urusannya kepada Allah. Urusan kita adalah ya Allah, lapangkan, bersihkan, aku maafkan ya Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menegur Sayyidina Abu Bakar untuk memaafkan dan berlapang dada. Karena untuk dirinya sendiri. Karena kalau kita marah terus-terusan, teman-teman semua, itu kita akan sakit, pikiran kita sakit, badan kita sakit. Hidup dengan marah, dendam, itu nggak enak sekali. Hidup dengan penuh kebencian itu nggak enak. Kita mau hidup kita tenang. Dengan cara apa? Minta sama Allah untuk membersihkan hati kita. Begitu pula kisah Abu Bakar yang juga sangat masyhur. Ketika itu Abu Bakar didatangi oleh seorang Arab Badui. Kemudian dikata-katai, Abu Bakar nggak balas. Rasulullah tersenyum. Berikutnya Arab Badui semakin menjadi-jadi. Abu Bakar balas. Rasulullah pergi. Dan kata Rasulullah apa? Wahai Abu Bakar, ketika engkau diam, tenang, tidak merespon apa-apa, aku lihat malaikat bersamamu. Namun ketika engkau mulai mencaci maki dan membalas kalimat-kalimat orang Arab Badui itu, maka aku lihat setan datang. Dan aku tidak pernah mau duduk bersama dengan syaitan. Jadi kita tahu bahwa setiap manusia itu mengalami marah. Kita ini manusia biasa, ada marah. Tapi ada yang menampilkan marahnya, ada pula yang menahan marahnya. Dan Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita untuk menahan amarah itu. Bahkan menghadiahi syurga untuk orang-orang yang mampu menahan marah. Makanya ada kalimat la taqdab walakal jannah. Tahan marah itu, janganlah kamu marah maka bagimu syurga. Jadi kita kesel marah itu hal yang lumrah. Tapi dalam agama kita diajarkan, ayo kita tahan amarah itu. Berbeda kalau agama yang diejek, Nabi Muhammad yang diejek kita marah. Namun kalau untuk urusan pribadi kita minta sama Allah untuk tahan dan tidak merespon dengan hal-hal yang buruk. Ketika Rasulullah SAW melihat Sayyidina Abu Bakar dalam keadaan marah begitu, kemudian menasihati Sayyidina Abu Bakar, Rasulullah kemudian mewasiati Sayyidina Abu Bakar dengan beberapa hal. Beliau mengatakan, wahai Abu Bakar, seorang hamba yang teraniaya akan mendapatkan kemenangan dan pertolongan Allah jika dia memasrahkannya kepada Allah. Artinya apa? Allah menghendaki hamba-hambanya menghindari pembalasan dendam secara langsung. Allah menghendaki hamba-hambanya ketika terluka, sakit hati dengan perkataan, komentar dan sebagainya, menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah akan mengangkat derajat itu. Kemudian yang kedua, kata Nabi Muhammad kepada Sayyidina Abu Bakar, seseorang yang banyak memberi untuk menyambung persaudaraan akan ditambahkan kenikmatan oleh Allah. Memberi itu apa? Memberi kepada saudaranya itu nggak melulu dengan memberi uang, tapi memberi maaf. Memberi maaf itu juga tidak kalah penting. Orang yang memberi maaf pada orang yang menyakitinya akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu teman-teman sekalian, doa orang yang teraniaya, doa orang yang dizalimi itu mustajab. Meskipun dia ahli maksiat, kalau dia disakiti, dia dizalimi, ketika dia doa, maka mustajab.
Apa kata Rasulullah dalam hadis surat Imam Ahmad? Takutlah kalian kepada doa orang-orang yang dizalimi. Karena sesungguhnya tidak ada penghalang antara dia dan Allah. Artinya doanya mustajab. Namun orang-orang yang luar biasa, Masya Allah, dia menggunakan kesempatan itu bukan untuk mendoakan keburukan, malah dia memilih untuk mendoakan agar orang yang menyakitinya diberikan petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh nggak kita mendoakan keburukan untuk orang yang menyakiti kita? Boleh, sangat boleh. Namun yang terbaik adalah kita mendoakan agar orang tersebut diberikan petunjuk kepada Allah dan menghentikan perbuatan buruk itu, diberikan hidayah oleh Allah. Sebagaimana doanya Rasul ketika di Taif. Rasul disakiti di Taif dan Rasul nggak mengatakan ya Allah azab dia, padahal bisa Rasul katakan ya Allah azab mereka orang yang buruk ya Allah, bisa. Namun Rasul tidak memilih itu. Boleh nggak? Boleh, karena doa orang yang dizalimi didengarkan oleh Allah. Kita boleh kok mengatakan ya Allah saya nggak rela ya Allah hancurkan dia, boleh nggak? Boleh. Dan mustajab nggak? Kata Rasul mustajab kalau orang yang dizalimi. Namun Rasul tidak memilih jalan itu, teman-teman semua. Rasul memilih berdakwah dalam doanya. Rasul memilih untuk mendoakan orang-orang Taif yang melukainya, yang menyakiti hatinya. Begitu pula dengan kita, begitu pula dengan saya. Tidak mudah memang. Namun Masya Allah, bayangkan ketika kita melakukan sebuah kebaikan dengan doa kita, orang itu berubah misalnya, jadi lebih baik dia tidak menyakiti orang lain. Dia berubah karena doa kita. Dia berubah karena kita sedang berdakwah dalam doa kita. Artinya kita punya kesempatan untuk membantu perubahan orang tersebut ke arah yang lebih baik dengan doa-doa kita, Masya Allah. Jadi kita lihat teman-teman semua, teman-teman perhatikan surah Asy-Syu'ara ayat 40 ya. Surah Asy-Syu'ara ayat 40. Ada kalimat begini. Ini 3 cara orang membalas kejahatan orang lain. Di dalam surah Asy-Syu'ara 40 itu dijelaskan begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atum mithluha faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbudz zalimin. Ada 3 jenis orang ketika dalam surah Asy-Syu'ara. Kalau saya nggak salah ya, Asy-Syu'ara ayat ke-40. Ada 3 jenis orang ketika membalas kejahatan orang lain. Kata Allah dalam surah tersebut, dan balaslah suatu kejahatan dengan kejahatan yang serupa. Ada orang yang, oh kamu ngata-ngatain saya bisa ngatain kamu balik. Oh kamu melukai hati saya juga bisa ngelukain kamu. Membalas satu kejahatan dengan kejahatan yang serupa, silahkan saja. Kemudian Allah katakan berikutnya, namun barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya menjadi tanggungan Allah. Jenis orang kedua, dia memaafkan. Dan dia justru membalasnya dengan kebaikan. Ada orang melukai, menyakitinya, dia nggak balas dengan kalimat-kalimat serupa yang buruk. Dia balas dengan kalimat-kalimat yang baik, kalimat-kalimat yang santun, dia doakan dengan kalimat-kalimat yang baik. Kata Allah, pahalanya menjadi tanggungan Allah. Orang ketiga, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Dia balas sesuatu dengan yang lebih keji, dengan yang lebih jahat, itu namanya zalim. Membalas sesuatu dengan yang lebih jahat. Oh, kamu jahat sama kamu, kalau baik sama saya bisa lebih baik sama kamu. Kalau kamu jahat sama saya bisa lebih jahat sama kamu. Itu namanya zalim. Dan Islam tidak mengajarkan hal tersebut. Jadi dalam surah ini ada 3 jenis manusia. Boleh nggak balas kejahatan dengan kejahatan yang serupa? Silahkan. Namun yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah barang siapa yang memaafkan. Dan memaafkan itu tidak mudah. Di dalam Quran tidak ada meminta maaf, tapi dalam Quran itu adalah memberi maaf. Dan sifat orang-orang bertakwa yang dijanjikan syurga oleh Allah dalam surah Ali Imran 133 sampai 135, teman-teman lihat salah satunya adalah menahan marah dan mudah memberi maaf. Dan ada pintu syurga khusus untuk orang-orang yang mudah memberi maaf kepada orang lain. Bahkan sebelum orang itu minta, mudah memberi maaf. Jadi kata Allah, maka barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas tanggungan Allah. Masya Allah. Allah tahu itu perbuatan tidak mudah, makanya Allah katakan pahalanya atas tanggungan Allah. Allah berikan pahala, Allah nilai itu sebagai sebuah ibadah, sebagai sebuah amal soleh. Karena itu tidak mudah, tapi dia lakukan karena dia adalah orang yang beriman. Tidak mudah, namun dia lakukan karena dia mau membersihkan hatinya dari benci, dendam, iri, dengki. Dia nggak mau mengotori hatinya. Jadi dia memilih untuk minta pada Allah agar mudah memaafkannya. Begitu teman-teman. Dalam surah Al-Furqan ayat 63 juga demikian. Allah Subhanahu wa taala ingatkan sifat orang-orang soleh, sifat orang-orang beriman, sifat orang-orang yang pengasih. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang adalah orang yang berjalan di muka bumi ini dengan rendah hati. Dan ketika ada orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kalimat-kalimat keselamatan, qalu salama. Mereka nggak ikut-ikutan mengucapkan kalimat-kalimat buruk. Jadi di sini kita bisa lihat ada sifat yang 2, sifat tawadu', rendah hati,
dan mengucapkan kalimat-kalimat yang penuh dengan keselamatan. Ini pun gak mudah teman-teman semua. Gak semua orang bisa melakukannya. Bahkan banyak orang yang sudah mungkin mengaji sekalipun tetap aja kadang-kadang keluar kata-katanya buruk ketika dia marah. Makanya kualitas diri seseorang terlihat pada saat dia sedang marah. Bagaimana dia marahnya, itulah dia yang sebenarnya. Jadi dalam surah Al-Furqan 63 ini disebutkan, orang Allah itu suka orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang tawadhu. Ketika ada orang yang mengata-ngatai kita, teman-teman sekalian, ini salah satu tanda rendah hati. Ketika ada orang yang mengata-ngatai kita, boleh nggak kita berpikir begini, apa yang kamu kata-katakan tentang saya, itu baru sedikit kejelekan saya yang kamu tahu. Kejelekan saya yang banyak sekali, yang Allah tutupi itu lebih lebih dahsyat. Allah tutupi kejelekan saya yang sangat banyak yang kamu nggak tahu. Jadi nggak ada alasan kita untuk marah-marah. Karena kita tahu apa yang dia bilang tuh nggak seberapa. Keburukan kita, kejahatan kita, maksiat kita jauh lebih banyak dari apa yang dia tahu. Dan Allah sudah menutupi aib itu. Jadi kita rendah hati. Rendah hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita berterima kasih kepada Allah, ya Allah, Engkau sudah menutupi aibku, ya Allah. Mereka nggak tahu aib ini. Mereka hanya tahu aib yang sedikit yang mereka komentari, itu aib yang sedikit saja. Jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menutup aib kita. Makanya nggak ada alasan untuk kita marah-marah. Karena sebenarnya keburukan kita jauh lebih banyak daripada yang orang itu tahu. Ya nggak teman-teman semua. Makanya dalam sholat kita katakan kan, Rabbighfirli, kita katakan apa? Allahumma firli warhamni, Rabbi firli warhamni wajaburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fa'ni. Kita bilang, ya Allah ampunin saya, ya Allah. Sayangi saya, ya Allah. Ya Allah tutup aib saya, ya Allah. Tutup keburukan saya, ya Allah. Angkat derajat saya, ya Allah. Wajaburni warfa'ni warzuqni, berikan rezeki pada saya, ya Allah. Berikan petunjuk kepada saya. Wadini wa'afini wa'fa'ni, berikan kesehatan dan maafkan saya, ya Allah. Dalam salat teman-teman doa begitu. Salah satu doanya, ya Allah tutupi aib saya, kekurangan saya, ya Allah. Jadi kita nggak ada alasan untuk kita sakit hati berlama-lama, apalagi kita sampai dendam, apalagi kita sampai mengatakan balasan dengan kalimat-kalimat buruk akibat perkataan orang. Karena perkataan orang itu mungkin hanya sedikit saja yang dia tahu tentang keburukan kita yang sangat banyak. Dan di surah Al-Furqan 63 ini kemudian disebutkan, dan juga ucapkan kata-kata yang baik, qalu salam, ucapkan kata-kata yang penuh dengan kebaikan-kebaikan. Minta sama Allah agar Allah arahkan lisan kita ini berucap yang baik-baik. Dalam surah Al-Muzammil ayat ke-10 ada kalimat wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajaran jamila. Bersabarlah terhadap apa yang mereka katakan dan tinggalkanlah mereka dengan cara yang baik. Muzammil ayat 10. Begitu teman-teman semua, Rasulullah mendorong umat muslim kita untuk bersikap pemaaf, dan Rasulullah mencontohkan itu semasa hidupnya Rasulullah SAW. Dan Siti Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, Rasulullah itu tidak pernah berbuat jahat, tidak pernah berbuat keji. Rasulullah tidak pernah membalas kejelekan dengan kejelekan, melainkan Rasulullah itu selalu memaafkan dan memaklumi kesalahan orang lain. Berikut juga dalam surah Al-A'raf 199. Dalam surah Al-A'raf 199 dikatakan, Khuddil afwa wa'mur bil urfi wa'urid 'anil jahilin. Jadilah pemaaf dan suruhlah orang-orang mengerjakan pekerjaan yang baik. Dan jangan pedulikan orang-orang yang berkomentar macam-macam. Jangan pedulikan orang-orang yang, di sini kalimatnya jahilin. Jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Artinya fokus berkonsentrasi kepada kebaikan-kebaikan. Kita lihat beberapa hadis tentang memaafkan kesalahan orang lain, teman-teman semua. Dalam hadis riwayat Muslim dikatakan, tidaklah sedekah itu mengurangi harta, tidaklah Allah menambah bagi seorang hamba dengan pemberian maaf kepada saudaranya kecuali kemuliaan di dunia dan di akhirat. Dan tidaklah seseorang merendahkan diri karena Allah kecuali Allah akan meninggikan derajatnya di dunia dan di akhirat. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah juga ingatkan, iman yang paling utama adalah sabar dan pemaaf dan berlapang dada. Kemudian dalam hadis riwayat Tabrani juga disebutkan, maafkanlah, niscaya engkau akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis yang lain disebutkan juga orang yang paling penyantun di antara kalian adalah orang yang memberi maaf walaupun dia sanggup untuk membalasnya. Kata Rasul apa? Orang yang paling penyantun di antara kalian adalah orang yang bersedia memberi maaf walaupun kalian sanggup membalasnya. Kalian bisa membalasnya, mengata-ngatainya, menghajarnya atau apapun itu bisa, namun tidak engkau lakukan. Maka Rasul katakan engkaulah orang yang paling penyantun, yakni orang yang bersedia memberi maaf walaupun sanggup untuk membalasnya. Baik, teman-teman semua, kita lihat ini ada beberapa sikap kalau kita menghadapi tuduhan-tuduhan atau kalau kita menghadapi komentar-komentar. Tentu saja kita paham ada transferan pahala, namun kita paham ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Pertama, kita pelajari dulu. Jangan-jangan apa yang dikatakan oleh orang lain itu benar adanya. Jadi kalau memang kita ini salah, maka kita tidak malu dan tidak gengsi untuk mengakui kesalahan-kesalahan kita.
Kemudian yang kedua, ketika ada orang berkomentar atau mengata-ngatai kita yang macam-macam, kita pun menjadi ladang atau sarana kita berintrospeksi diri. Kita berpikir, kenapa ya ada orang mengatakan hal tersebut, apa penyebabnya? Walaupun misalnya perkataan itu tidak benar, maka kita cari penyebabnya apa sampai mereka berkata begitu. Misalnya, ada orang mengatakan, engkau ini orang ahli maksiat. Kita berpikir, saya tidak pernah melakukan maksiat. Oh, mungkin karena saya bergaul dengan begitu banyak ahli maksiat, sehingga orang-orang melihat saya sebagai orang yang menjadi bagian dari mereka. Maka kalau begitu kita lebih selektif dalam memilih sahabat, misalnya demikian. Kemudian yang ketiga, apa yang harus kita lakukan? Ingatlah aib dan dosa-dosa kita yang sangat banyak. Kalau kita bersih dari kesalahan yang dituduhkan itu, namun sejatinya kita tidak selamat dari kesalahan-kesalahan yang lain, karena sesungguhnya manusia atau kita ini memiliki kesalahan-kesalahan yang banyak. Jadi kalau kita merasa apa yang dikatakan orang itu nggak benar sama sekali, namun kita tahu kesalahan-kesalahan kita yang lain juga banyak. Dan kita nggak tahu kita selamat atau nggak dari kesalahan-kesalahan itu. Kita selamat dari tuduhan orang itu karena kita nggak melakukannya misalnya. Namun kesalahan yang lain juga masih banyak yang ada pada diri kita. Kesalahan yang Allah tutupi dari manusia, itu jumlahnya lebih banyak. Jadi kita ingat akan nikmat Allah di mana Allah tidak memperlihatkan kepada si penuduh, kepada orang itu kekurangan-kekurangan kita yang lainnya. Keempat, yang harus kita lakukan, kita merenung, kita mengevaluasi kesalahan-kesalahan kita mengevaluasi hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala sejauh ini. Bisa jadi apa yang orang-orang komentari atau orang-orang katakan atau orang-orang memberikan fitnah atau ghibah dan sebagainya itu teguran dari Allah karena kita sudah terlalu jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sholat malamnya sudah jarang, baca Qur'annya sudah jarang. Jadi Allah ingin kita merintih lagi kepada Allah. Allah ingin kita menangis lagi di hadapan Allah. Kalau dikasih senang-senang, kita lupa sama Allah. Kalau dikasih happy-happy, sehat, semuanya bahagia, kita lupa sama Allah. Tapi kalau dikasih sedih, kita khusyuk beribadah kepada Allah. Jadi yang keempat, kita mengevaluasi kesalahan kita dan kita perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kelima, kita sabar dan kita ridha. Apa itu ridha? Ridha itu nggak ada rasa sakit sama sekali. Kita menyadari bahwa apa yang terjadi adalah dalam menghapus dosa-dosa kita dan menambah pahala kita dan mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, kalau ada hal-hal yang nggak enak, bulian, cacian terjadi kepada kita, dan misalnya apa yang dituduhkan itu tidak benar, maka doakanlah si penuduh agar Allah memberikan hidayah, memberikan petunjuk. Dengan doa itu mudah-mudahan Allah bisa merubahnya insya Allah. Dan berikutnya yang ketujuh, teman-teman bisa salat istikharah. Kadang-kadang kita bingung kita harus melakukan apa, minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimana caranya untuk kita bisa mengklarifikasi seperti itu. Dan yang kedelapan, yakinlah bahwa apa yang terjadi adalah bagian dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan pasti Allah akan memberikan hikmah yang banyak untuk kita belajar tawadhu, belajar sabar, belajar kuat, belajar tangguh. Dalam surah Al-Baqarah 216 Allah Subhanahu wa taala ingatkan wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi apa yang kamu tidak suka itulah yang terbaik bagimu. Boleh jadi apa yang kamu suka itu tidak terbaik untukmu. Allah mengetahui dan manusia tidak mengetahui. Jadi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, yakini itu bagian dari takdir Allah, kita terima, kita jalani dan kita paham bahwa ada hal yang ingin Allah ajarkan dalam kehidupan kita. Begitu teman-teman semua, jadi kita maafkan kesalahan orang-orang, kita hapuskan dendam kita, dan semoga kita berharap agar Allah memaafkan kesalahan kita juga. Dan walaupun kita boleh menuntut di hari akhir, ya Allah balas dia ya Allah, namun kita juga sadari, kita pun juga belum tentu selamat di hari akhir. Kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, semua dosa kita itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita mau bertobat dan nasuha. Lantas kenapa sebagai manusia kita nggak mau memaafkan kesalahan orang lain? Bisa jadi itu hanya kesalahan kecil atau hanya kesalahan sekali dua kali. Jadi kita maafkan kesalahan orang lain sambil kita terus untuk memperbaiki diri kita. Jadi terakhir dari Uma pada hari ini, lupakan orang-orang yang menyakiti kita, maafkan orang-orang yang mencela kita, ridha dengan lisan-lisan yang melukai hati kita, fokus dan kejar saja ridha Allah Subhanahu wa taala, fokus untuk menjadi orang baik, fokus untuk menggapai cinta Allah Subhanahu wa taala, jangan terganggu dengan apapun dan mudah-mudahan teman-teman semua bisa meraih apa yang dicita-citakan dengan fokus itu tadi. Mungkin gitu teman-teman sekalian, alhamdulillah sekian tausiah pada hari ini, kita bertemu lagi di Jumat depan. Teman-teman boleh komen di kolom komentar mau tema tentang apa, kita akan bahas secara tematik tema-tema yang teman-teman request. Sekian dari Uma, terima kasih, selamat menjalankan hari Jumat. Jangan lupa membaca surah Al-Kahfi dan banyak melakukan amal-amal soleh di hari Jumat ini.
dan semoga Allah bimbing kita untuk terus jadi orang baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.